Pemirsa, sebuah kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang terjadi di ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Detik-detik kecelakaan pun terekam CCTV. Inilah detik-detik saat 2 kendaraan, yakni sepeda motor dan 1 minibus, terlibat kecelakaan maut di perempatan Jalan Lasinrang dan Jalan Haji Bau, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pengendara motor dan penumpang yang tak menggunakan helm tewas di lokasi kejadian. Sementara minibus ringsek dan menabrak sebuah warung milik warga sekitar. Warga yang berada di TKP berupaya memberikan pertolongan, namun kerasnya benturan membuat nyawa satu korban yang merupakan seorang mahasiswa tak terselamatkan. Sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Rekan korban yang berduka mendatangi lokasi kejadian dan menabur bunga hingga berdoa di lokasi. Pengendara motor itu bonceng 2, tidak ada yang menggunakan helm sama sekali. Apa dia pengendaraannya dari pulang kerja ceritanya Pak? Iya, dia dari pulang kerja tadi katanya, kalau menurut dari para teman-temannya tadi itu karena kan kita tidak ada mungkin di sini ceritanya yang sempat bertanya sama korban dikarenakan mereka sudah tidak sadarkan diri. Kini barang bukti 2 kendaraan diamankan di kantor unit Satlantas Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Pengendara dan penumpang minibus pun diamankan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengemudi ojek online di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok debt collector. Aksi pelaku viral di media sosial. Viral aksi kekerasan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore kemarin. Dalam video yang beredar luas di media sosial, nampak pengemudi ojek online berjaket hijau dengan mengenakan helm tengah berdiri. Kemudian ia didatangi oleh seorang pria dan langsung memberikan tendangan maut tepat mengenai kepala bagian muka atau wajah pengemudi ojol. Beruntung pengemudi masih mengenakan helm dan tidak terjatuh. Antara debt collector dan sang pengemudi ojek online pun terlibat adu jotos. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung melerai keributan. Ronald, salah satu warga sekitar lokasi kejadian yang ditemui pada Jumat sore, membenarkan kejadian tersebut. Sebelum kejadian, pengemudi ojek online cekcok dengan 2 orang yang menagih soal pembayaran motor. Dari sini nih posisinya, yang menang udah di sini. Yang udah di sini. Motor yang mau ngambil ini, handphonenya jatuh dia. Oh gitu. Dia sambil berhentiin stang motor ojeknya, ya ribut lah mereka. Maki-maki lah. Oke. Setelah maki-maki, kita ambon, baru tutup mulut soal tagihan yang nggak dibayar. Oh, soal tagihan nggak dibayar. Meski menjadi korban kekerasan, sang pengemudi ojek online belum melaporkan kasus kekerasan ini ke pihak kepolisian. Namun dengan viralnya video ini, diharapkan pihak kepolisian menindak tegas para debt collector yang kerap kali meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai dilempar bom molotov. Polisi menangkap 2 pelaku yang melempar molotov tersebut. Kasus pelemparan bom molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. 2 orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias Daus diamankan polisi. Pelemparan bom molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya.
Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Adapun modusnya yaitu dengan menggunakan bom molotov, yaitu merakit bom molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras. Setelah itu disiapkan 2 botol bom molotov dan baru paginya dilaksanakan satu yang ini. Yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba, waktu jajaran Direktur Narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa, Pak? Ya, ini dibayar oleh saudara FS tadi alias Dausni sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara melapor ke Markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspomat. Pihak keluarga menduga ada oknum anggota TNI yang terlibat. Keluarga korban meyakini oknum anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Koptu di Batalion Infanteri 125 Simbisa terlibat dalam kasus ini. Sebelum tewas dalam kebakaran, jurnalis Tribrata TV Sampurna Pasaribu menyebut keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus judi pada artikel yang ditulisnya. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasarreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya dari LBH Medan berharap kasus ini segera diusut tuntas. Selain LBH Medan, keluarga korban juga didampingi perwakilan dari Komite Keselamatan Jurnalis LBH Pers dan Kontras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jenderal Agus Subianto bantah anggotanya terlibat dalam pembakaran tersebut. Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI prajurit atau nggak ada. 3 orang tersangka telah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara, namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sementara polisi berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Polda Sumatera Utara menangkap Bebas Ginting, seseorang yang diduga memiliki peran penting atas peristiwa pembakaran rumah wartawan Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting memiliki peran sebagai orang yang menyuruh 2 tersangka lain untuk membakar rumah Sampurna Pasaribu. Polisi juga mengantongi bukti percakapan di ponsel Bebas Ginting dengan 2 tersangka lain yang sebelumnya telah ditangkap. Atas temuan ini, Bebas Ginting disebut-sebut sebagai dalang pembakaran rumah yang menewaskan Sampurna Pasaribu dan keluarganya. Tersangka yang baru ini, B adalah pekerjaan sehari-harinya dia adalah sebagai petani. Namun di beberapa waktu atau kesempatan dia sering berkomunikasi antara B
kemudian korban, dan juga 2 eksekutor. Kita bisa melihat dari terakhir di tanggal 26 itu ada percakapan intens. Kemudian di tanggal 27 pasca peristiwa kebakaran itu terjadi, ada juga laporan dari eksekutor melaporkan bahwa itu pekerjaan sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 orang tersangka eksekutor pembakaran rumah Sampurna Ginting. Kamera pengawas merekam keduanya saat sedang mengamati, memantau rumah korban sebelum peristiwa terjadi. Akibat pembakaran itu, seorang wartawan Tribrata TV bersama anak dan cucunya tewas. Diduga insiden itu berkaitan dengan konten pemberitaan yang sebelumnya dilakukan oleh korban. Meski 3 orang tersangka telah ditangkap, namun polisi berjanji terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.